ngomongin tempat nongkrong di Ambulu, rasanya nggak lengkap kalau belum bahas Volea Cafe. Cafe yang satu ini bisa dibilang jadi pendatang baru yang langsung mencuri perhatian. Gimana enggak? Di tengah suasana pedesaan dan hamparan sawah hijau, Volea Cafe hadir dengan konsep yang modern, estetik, dan vibes yang gak kalah sama dengan kafe-kafe yang ada di kota besar. Gak heran kalau setiap harinya tempat ini ramai didatangi anak muda, keluarga, sampai para pemburu spot foto yang kece. Tapi sebenarnya apa sih rahasia di balik cepat populernya Volea Cafe? Gimana proses membangun cafe ini hingga menjadi salah satu tempat nongkrong favorit di Ambulu? Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan yang ada di balik pengelolanya. Yuk kenalan dan dengarkan cerita serunya bersama Givo, manajer Cafe Volea. Halo semuanya, kenalin aku Givo, selaku pemilik dari Volea Cafe ini. Aku dari SMA Negeri Ambulu. Oke, Kak Givo boleh diceritain nggak proses awal merintis usaha Volea Cafe ini, terus tantangan usahanya seperti apa? Oke, jadi Volea Cafe ini tuh ada rancangan terdiri tuh tahun 2025. Nah, aku kepikiran tuh mau bikin apa ya di lahan kosong ini, kan aku udah punya lahan di sini. Terus kepikiran buat usaha cafe atau minimarket. Nah, di akhir 2025 ini aku rencana, di daerah Ampel ini nggak ada yang namanya cafe. Akhirnya bikinlah yang namanya Volea Cafe. Terus awal openingnya itu pada awal puasa. Nah, untuk tantangannya gitu berat di cafe sendiri itu bagaimana cara kita mempertahankan kualitas produk kita dan bagaimana cara kita mempertahankan customer untuk bisa datang. Itu Kak. Kunci bertahan ya, kita itu bagaimana cara kita menarik customer untuk terus berdatangan dan bagaimana cara kita menarik untuk kita mempromosikan cafe ini sendiri. Kan sekarang kan eranya digital ya Kak ya, jadi promosi itu sangat amat diperlukan. Bagaimana cara kita menarik pasar digital sekarang, apa yang mereka maukan untuk di cafe ini. Oke, kan kalau konsep industrial kan banyak sekali ya Kak ya. Nah, kita mau ambil sudut pandangnya yang lain nih. View apa yang mau kita dapatkan untuk lebih menarik. Nah, kita ada 3 view nih. Persawahan, pemandangan alam sunset, dan juga pegunungan. Nah, kombinasi 3 view ini tuh bisa menarik antara kubu cafe semi industrial dengan 3 view itu. Seperti itu Kak. Kalau menurut kita sendiri tuh sebenarnya sama ya kayak kafe-kafe lain. Cuman kita itu memilih resep yang agak berbeda, memperpadukan antara resep lokal dengan konsep perkotaan. Nah, kita adukan nih masyarakat sekitar tuh suka atau enggak gitu. Kita melakukan riset terlebih dahulu. Nah, ternyata selera orang desa tuh hampir sama orang kota. Jadinya kita menyesuaikan lah Kak antara produk lokal dengan produk kota itu kita perpadukan, ternyata sama gitu, dan kita berikan kualitas yang baik seperti yang di kota. Oke, Volea sendiri itu punya supplier yang kerja sama kita tuh ada mitranya sendiri gitu. Mitranya tuh berkualitas. Kita pengennya supplier itu nggak sekedar mengambil bahan pokok, tapi kita juga menyeleksi nih apakah supplier itu cocok buat kita. Nah, ternyata di desa ini sendiri ada supplier yang berkualitas, sehingga kita ajak berkolaborasi bersama lah, sehingga produk yang kita berikan itu bagus kualitasnya. Kalau Volea sendiri tuh menu best sellernya nih ayam kampung bakar. Nah, perpaduan antara bumbu lokal bakarnya dengan sambal lokal dipadukan dengan lalapan. Nah, seperti itu yang buat customer suka dengan menu lalapan ini. Sebenarnya sih saya suka lalapan ya Kak ya. Jadinya tuh saya pingin ada menu lalapan nih di cafe ini. Nah, sehingga muncullah ide kita mengkolaborasikan antara menu lalapan di desa itu cocok gak dengan lidah-lidah customer kita. Dan ternyata cocok. Sekarang kan zamannya digital, ngopi pagi. Nah, jadinya tuh aku mikir, ini kayaknya cafe itu adalah ide bisnis yang sangat sekarang naik ya, ratingnya. Jadinya kalau di desa ini kita bangun selain cafe itu kayaknya udah boring banget ya Kak ya.
Dan akhirnya aku memutuskan untuk bangun bisnis kafe. Sedikit cerita ya, ini aku sebenarnya nggak terlalu expect sama kafe ini karena ya gimana ya kak ya, ini udah terpencil pelosok di tengah persawahan dan ya aku mikirnya kalau rame alhamdulillah, kalau nggak rame ya udahlah mungkin belum rezekinya. Dan ternyata alhamdulillah pada awal-awal buka tuh ternyata banyak yang promosiin dan banyak yang kepo, sehingga yang dari kota-kota, dari Jember itu ngumpul ke Polea untuk coba gitu. Dan aku nggak expect banget seperti itu kak. Sosok inspirasiku adalah pelatihku sendiri, Mas Dani, yang dimana itu saya mengkolaborasi dengan bagaimana cara beliau bekerja, terus akhirnya dia mengajak lah untuk membuat bisnis kafe ini. Dan selain itu ada mama saya juga, untuk bagaimana cara anaknya itu mau bekerja sama dengan mamanya untuk terus berjalan membuka karir. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada Mami Lexa dan juga membantulah antara mama saya, Mas Dani dan Mami Lexa itu bagaimana cara kita mengkolaborasi kerjasama 3 orang untuk bisa terus menjadikan Cafe Folea ini terus melejit. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya orangnya pemalu kak. Aku tuh orangnya suka yang mencoba, terus mencoba. Dan banyak sekali motivasi dari pelatih saya, Mas Dani, Mama, dan juga Mami. Itu nggak apa-apa, mulai dulu aja, nanti mereka yang support. Terus saya kan juga sering banget jatuh bangun gitu. Nah, buka bisnis Folea ini tuh saya belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, apa yang mengakibatkan saya jatuh, dan saya harus bisa bangkit lagi untuk bisa mendirikan kafe ini. Dan seperti itu motivasi-motivasi yang sering saya dapatkan itu bisa bikin saya itu terus nggak down gitu loh kak. Dari banyaknya orang-orang yang bilang, wah bisa nggak ya anak muda itu mendirikan kafe, apakah bisa anak muda yang dari pelosok desa itu namanya bisa ngangkat gitu loh. Nah dari situ saya mikir, wah kayaknya orang-orang itu perlu tahu deh saya itu siapa gitu. Jadi saya harus membuktikan kepada mereka gitu. Kalau saya sendiri sih nggak ada ya kak ya. Cuma saya sering bantu orang tua saya bisnis di wira swasta. Terus saya juga sering bantu jualan produk-produk kue, makanan, baju-baju online store gitu kak. Bekerja terus, jadi ya hari-harinya itu kalau orang tua saya ngeliat saya nganggur tuh paling gak suka banget kak. Jadi sebisa mungkin saya harus ikut mereka bekerja. Kalau saya sendiri sekarang modeling sih kak, modeling sama paskibra. Untuk anak-anak muda nih seumuran saya, mulai aja dulu. Masalah gagal atau berhasil itu urusan yang di atas. Jadi apapun yang kita jalan itu kita mulai dengan percaya diri. Diibaratkan orang, kafe itu kafe yang punya sifat pendiam, tapi dia tuh pingin melejit terus ke atas, pingin terus berkembang, namun dalam renungan-renungan yang dia tuh nggak percaya diri. Tapi sering berjalannya waktu, banyak banget rintangan-rintangan yang membuat dia berpikir bahwa dia tuh berhasil, dia tuh bisa. Dan akhirnya kafe ini sebagai orang yang tangguh dalam kegelapan-kegelapan yang menyelimutinya. Seperti itu. Oke, satu kalimat, ini panjang kayaknya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh pelanggan setia maupun customer-customer Folea Cafe. Karena kalau bukan bantuan dari kalian, Folea ini hanyalah kafe biasa. Tapi dengan antusias customer-customer dari jauh ujung mau mencoba Folea, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kunjungannya dan permohonan maaf apabila pelayanan kami maupun dari kami ada yang kurang berkenan.